Duduk. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Oh iya, kamu berapa lama di Jakarta? Aku nggak lama, cuma seminggu, terus balik lagi ke Palembang. Makanya hari ini aku ngajakin kamu ketemu. Makin cantik aja deh. Makasih, kamu juga kok. Ayo, aku udah pesenin spaghetti buat kamu. Makasih ya. Tahu aja deh kamu tuh. Aneh deh, masa nggak ada angin, nggak ada hujan, itu papa jatuh sendiri? Tunggu ya, Lid. Ada apa, Bob? Frisly, kamu kenapa? Aku lihat kamu lumpuh dan buta. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu lihat nih, aku nggak apa-apa kan? Udah deh, jangan aneh-aneh ngomongnya. Lid, sebaiknya kamu hati-hati deh. Kayaknya ada bahaya yang mengintai kamu. Iya, aku hati-hati. Tapi kan kamu lihat aku baik-baik aja sekarang. Yaudah, yuk, mending kita makan deh. Udah jangan mikir yang aneh-aneh. Yuk. Apa yang akan terjadi sama Lydia? Ya Tuhan, semoga Lydia nggak kenapa-napa. Ayo makan. Iya. Gimana deh? Hari ini seru nggak jalan-jalan keliling-keliling Jakarta? Udah puas belum? Seru banget, Mas. Aku ketemu sama teman-teman lama aku. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita liburan ke Semarang? Semarang. Iya. Wah, seru banget tuh, Mas. Mau. Mau ya? Iya. Kebetulan aku tuh sebenarnya udah kangen banget untuk berangkat ke Semarang dan aku sama Mbak Giska juga sebenarnya udah merencanakan untuk pergi ke sana. Enggak sih sayang? Iya. Ya udah kalau gitu, makanlah. Mas, aku kejatuhan cicak. Kok aneh sih kalau bisa kejatuhan cicak? Kata orang kalau kita kejatuhan cicak itu pertanda buruk loh. Apaan sih kalian ini? Hari gini masih percaya sama takhayul, udahlah. Udah nggak akan ada apa-apa. Semuanya akan baik-baik aja. Makan aja, cobain. Masakan Mbak Giska itu enak banget. Ya Allah, aku mimpi buruk. Loh, kok ada darah? Kemarin yang aku lihat Lydia lumpuh dan buta. Sekarang ada darah. Jangan-jangan Halo, Halo, Lydia, kamu di mana sekarang? aku lagi di jalan, Fris, mau ke Semarang. Lebih baik dibatalin aja deh. Gue takut lo kenapa-napa. Gue ada firasat yang gak enak. Dibatalin, kenapa? Lo inget kan, Lid? Kemarin itu gue ngeliat lo lumpuh dan buta. Sekarang gue ngeliat lo
Halo? Lid? Halo? Fris? Halo? Ya, lobet lagi handphonenya. Tuhan, semoga mereka baik-baik aja. Siapa, Lid? Hah? Lobet lagi handphone aku. Frisly, Kak. Katanya kita nggak boleh ngelanjutin perjalanan kita karena dia ngeliat sesuatu. Alah, emang Frisly itu siapa sih? Dukun, peramal. Kok hari gini percaya sama kayak gitu-gituan? Aduh, Lid. Mbak Giska itu ada benernya. Hari gini kamu masih percaya sama ramalan. Hati-hati loh kamu, Lid. Bisa jadi kamu tuh syirik, musyrik. Udah lagi pula, kita ini pasti akan baik-baik aja. Mas kan bawa mobilnya juga pelan-pelan. Ya Allah, dalam mimpiku semalam, aku lihat Mas Bayu dan Mbak Giska mengalami luka yang parah. Lindungilah mereka ya Allah. Aduh, Astagfirullahaladzim. Mas, kok ngeremeh kayak gini sih? Apaan sih? Ya maaf tadi barusan kayaknya aku nabrak kucing deh. Sebentar aku periksa ya. Nazin. Ya Allah, tuh kan bener, aku tuh nabrak kucing. Mas, katanya kalau kita nabrak kucing itu pertanda Apa? Pertanda buruk. Ngajakin pulang lagi. Udah, kamu kalau mau balik aja duluan di sana. Kau sendiri. Udah, mendingan kalian nggak usah bertengkar. Aku kuburin aja kucingnya ya. Mas. Udahlah, nggak usah, taruh aja di pinggir situ, Mas. Kalau dikubur kan buang-buang waktu. Ya tapi kan nggak layak. Aku harus kuburkan kucing itu secara layak. Mas, aku bener-bener takut deh ini semua tuh firasat buruk. Karena dalam mimpi aku yang terluka itu Mbak Giska sama Mas Bayu, bukan aku. Udah deh, kamu nggak usah sosok khawatir sama orang lain. Kalau emang kamu takut kamu mau pulang, ya kamu pulang lah. Udah. Daripada kalian ribut terus, mendingan sekarang kita ke mobil, kita jalan, ya? Ya Allah, lindungilah Mas Bayu dan Mbak Giska. Aku takut mereka mendapat celaka. Wah, alhamdulillah ya. Jalanan lancar banget, makanya jam segini kita udah bisa sampai. Pemirsa, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk di Brebes, Jawa Tengah. 12 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Mas, Giska. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lydia, Giska, Lydia. Giska. Mas. Hah, dia. Lydia. Lid. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lydia. Dia. Lydia sadar deh. Giska, gimana ini Giska? Lydia. Giska, gimana ini Giska? Lydia, Bapak. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Segera, Pak. Siap. Tolong, Pak. Pak, tolong adik saya, Pak. Selamatin adik saya, Pak.
Wah, ini tolongin, Pak. Aduh, sayang, Pak, tolong, Pak. Iya, Pak. Awas, Pak, tolongin, Pak. Lydia. Dok, gimana dokter keadaan adik saya, dokter? Kami sudah berusaha untuk menyelamatkan korban, walaupun lukanya tidak terlalu parah. Suster, tolong bawa pasien itu ke penanganan lebih lanjut. Makasih, suster. Bobi, kamu kenapa? Tabrakan beruntun ini melibatkan beberapa mobil karena terjadi remblong. Loh, kenapa Bobi nyuruh aku nonton ini ya? Tuhan, Lydia. Alhamdulillah ya Allah, Lydia, kamu akhirnya sadar. Ini Mas Bayu, Lydia. Bayu? Iya, Mas Bayu ada di sini, saya. Mas, aku nggak bisa ngelihat, Mas. Dok. Mas, kaki aku nggak bisa digerakin, Mas. Dokter sebenarnya adik saya kenapa, dokter? Ada benturan di kepala korban dan mempengaruhi saraf pusat. Maksud dokter apa, dok? Korban mengalami lumpuh dan kebutaan. Enggak, Mas. Mas, aku nggak mau buta, Mas. Lydia, tenang, Lydia. Lebih baik aku mati aja. Enggak, kamu tenang, Lydia. Jangan ngomong kayak gitu, Lydia. Aku mau mati aja, Mas. Lydia istighfar, Lydia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Lydia. Maafin kakak, Lydia. Maafin aku. Lydia, kasihan banget kamu. Aku gak nyangka kamu kayak gini, Lydia. Lydia, aku lihat Lydia nikah dengan seorang laki-laki tampan dan menyayang. Aku mau mati aja. Aku Frisly, Lydia. Biarin aku mati, Fris. Aku nggak mau ada di dunia ini lagi. Nggak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku mati. Lepasin, Fris. Enggak, Lydia, kamu harus sabar. Kamu harus ikhlas. Buat apa aku hidup? Semua udah gak berguna lagi. Fris, ini gak adil buat aku. Lydia, denger aku. Aku ngelihat nanti kamu akan menikah. Ada laki-laki yang tulus dan sayang sama kamu. Fris, laki-laki mana yang mau nikahin perempuan buta dan lumpuh kayak aku? Gak ada yang mau. Enggak, Lydia, percaya sama aku. Kenapa Lydia jadi harus tinggal di sini? Gak ada Lydia aja kehidupan kita udah pas-pasan, apalagi ada dia di sini. Giska, kamu mikir dong. Kalau dia aku pulangin ke kampung, kalau dia aku pulangin ke Palembang. Di Palembang itu cuma ada nenek. Nenek itu udah sepuh. Gak mungkin rawat kondisi Lydia seperti sekarang ini. Kenapa harus di sini? Aku nggak mau hidup aku diribetin nantinya sama dia. Dia itu adik aku. Ya Allah, gara-gara aku, Mas Bayu dan Mbak Giska setiap hari jadi bertengkar. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Taruh aja di dinas sosial kayak di mana kayak. Jaga mulut kamu. Emang kalau kondisi kamu seperti dia, seperti Lydia, seperti sekarang, kamu mau aku taruh di panti sosial?
Aku ini kepala keluarga di sini. Jadi aku yang berhak memutuskan apapun yang ada di rumah ini. Apa maksud kamu ngomong kayak gini? Selama aku hidup, selama aku masih ada di sini, Lydia juga akan tetap tinggal di sini. Itu keputusan. Ngapain kamu nangis, hah? Kamu dari tadi dengerin pembicaraan aku sama Mas Bayu kan? Mbak Giska, aku minta maaf ya kalau aku ngerepotin. Emang kamu pikir dengan minta maaf aja bisa? Gampang? Hah? Semuanya jadi gak repot? Tapi aku akan berusaha supaya aku nggak ngerepotin di sini, Mbak. Coba lihat. Mbak. Coba kita lihat kamu nggak repotinnya gimana. Mbak. Tuh, cuci tuh piring-piring. Tapi Mbak, Kenapa? Kamu keberatan? Tadi kamu bilang kamu nggak bakal ngerepotin. Kalau gitu sekarang tugas kamu cuci piring, cuci gelas, bersihin tuh dapur. Ya ampun, kamu tuh gimana sih? maaf Mbak, aku nggak Pergi aja nggak bisa. Beresin tuh sana. Halo, sayang. Nanti aku kesana ya. Oke, dadah. Beresin, yang benar beresin sampai bersih. Awas lo ngadu-ngadu. Ayo sayang, gope aja. Janji deh minggu depan aku gajian, aku langsung ganti semuanya lunas. Nggak usah janji-janji deh. Ntar kayak kemarin-kemarin lagi, nggak pernah ditepatin. Kamu ngomong gitu sih, kamu udah gak percaya lagi ya sama aku. Kalau aku nggak percaya sama kamu, kenapa aku ada di sini sekarang? Ini kita sampai kapan sih mau main kucing-kucingan terus kayak gini? Aku udah bosen jadi istrinya Mas Bayu. Dia tuh lebih sayang sama adeknya daripada sama aku. Aku lama-lama enak sama dia, pengen cepet-cepet pisah. Ya, kalau kamu pisah juga, ya aku belum bisa lah nikahin kamu sekarang. Kenapa? Ya kamu lihat dong aku gimana. Kerja masih serabutan, belum mapan. Iya, makanya kamu cari kerjaan yang mapan dong. Aku jangan digantungin terus kayak gini. Sayang, aku janji ya, setelah aku dapat kerjaan yang mapan, yang tetap, aku bakal nikahin kamu. Iya, tapi nggak sekarang. Ya, kamu sekarang tahan-tahanin dulu deh sama suami kamu, sabar-sabar aja. Ya. Bobby. Kenapa, Bob? Ada yang mau kamu sampein? Sayang, aku tuh cinta banget sama kamu. Nanti kalau aku udah nyerahin Mas Bayu, nggak akan ada yang bisa-bisain kita lagi. Mbak Giska, istrinya Mas Bayu. Mbak Giska selingkuh. Aku harus kasih tahu ke Lydia. Halo Lid, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Aku ngelihat Mbak Giska sama laki-laki lain. Apa, Fris? Mbak Giska sama laki-laki lain. Apa kamu nggak salah lihat? Enggak, Lid. Aku yakin banget. Di penglihatanku itu Mbak Giska di salah satu kafe dan mesra banget, Lid. Siapa laki-laki itu, Fris? Atau jangan-jangan itu Mas Bayu? Aku yakin banget itu bukan Mas Bayu. Aku emang gak jelas sih ngelihat muka laki-laki itu. Soalnya dia ngebelakangin aku. Tapi itu Mbak Giska. Fris, udah dulu ya, ada yang datang. Nanti aku telepon lagi. Oke. Bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tumben banget jam segini udah pulang. Iya, tadi kebetulan meeting yang ada di kantornya Mas itu dibatalin. Jadi Mas bisa pulang lebih cepat ya ke rumah. Dan ini Mas bawain martabak kesukaan kamu. Makasih ya, Mas. Ini muka kamu kenapa memar kayak gitu? Kamu kenapa? Kalau Mas Bayu tahu ini bekas tamparan Bagiska, pasti nanti mereka ribut lagi. Kok kamu diam, ha? Kamu kenapa? Ini jatuh Mas tadi. Aku nggak tahu kalau memar ternyata. Ya udah kalau gitu lebih hati-hati ya biar nggak memar kayak gini nih. Tapi tadi Bagiska nolongin kamu kan? Iya, yang Bagiska nolongin Mas. Kayaknya ada yang disembunyiin deh sama Lydia. Ya udah kalau gitu kakak istirahat dulu ya. Mas, Kenapa? makasih ya Mas. Mas Bayu udah beliin aku martabak kesukaan aku. Tapi aku tahu pengeluaran Mas tuh lagi banyak. Dan kondisi keuangan Mas juga kan lagi nggak baik. Aku rasa Mas besok-besok nggak perlu beliin aku martabak. Uangnya mendingan disimpan aja, Mas. Lydia, kamu tuh nggak usah khawatir. Maksud kamu yang khawatir siapa? Bagiska. Udahlah, kamu nggak usah mikirin dia. Kamu kan juga tahu karakternya dia seperti apa. Apa-apa juga dijadiin masalah sama dia. Mas, tapi aku mohon sama Mas. Mas Bayu tolong kasih perhatian yang lebih buat Mbak Giska. Aku takut kalau Mbak Giska ngerasa kurang diperhatiin, nanti Mbak Giska selingkuh. Apa? Maksud kamu Mbak Giska ada laki-laki lain? Enggak gitu Mas. Itu cuman kekhawatiran aku aja sih. Sepertinya Lydia tahu sesuatu. Aku harus menyelidiki Giska. Halo sayang, aku udah sampai rumah ya. Enggak kok, Mas Bayu nggak bakalan tahu. Dia pulangnya nanti jam 9-an. Sampai ketemu besok ya. Ya. Aduh, apaan sih? Kamu habis telepon siapa? Kamu habis telepon selingkuhan kamu? Apaan sih, kamu bukan urusan kamu deh. Aku teleponin sama siapa? Sini balikin handphone aku. Siapa? Balikin handphone aku. Selingkuhan kamu? Hah? Ini temen aku, lagian juga bukan cowok kok. Apaan sih? Ya udah. Kalau memang itu teman kamu cewek, sini aku lihat handphone. Kamu kenapa sih? Kok makin lama makin jadi nggak percaya sama aku? Apa jangan-jangan ada yang ngadu ya ke kamu? Hah? Nggak ada yang ngadu sama aku. Tapi kalau memang itu beneran cewek, tunjukin handphone kamu. Aku tahu siapa yang ngadu sama kamu. Giska! Dasar tukang fitnah, tukang ngadu. Kamu mau bikin kacau ya di rumah ini, hah? Maksudnya apa, Mbak? Nggak usah sok polos deh. Kamu kan yang udah fitnah aku. Kamu ngadu ke Mas Bayu kalau aku udah selingkuh. Kamu kan yang ngomong. Enggak, Mbak. Enggak, demi Allah aku nggak ngomong apa-apa. Dasar kamu tuh yang... Giska, kamu apa-apaan sih? Hah? Kamu mau kurang ajar sama adik aku? Belain terus tuh adek kamu yang kurang ajar. Belain Tuh mulut kamu! Oh, jadi sekarang aku udah gak punya hak buat ngomong di rumah ini, ya? Udah jangan pada berantem. Ini semua cuma salah paham. Iya, kamu berisik. Giska! Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Kamu udah berani kasar sama adik aku di depan aku. Mulai detik ini sekarang ini juga, pergi kamu dari rumah. Ya Allah. Kamu nggak apa-apa? Ayo, sini. Keterlaluan kakak kamu. Mas, kejar Mbak Giska. Minta maaf sama Mbak Giska, Mas. Aku mohon. Aku nggak perlu ngejar dia, biar jadi pelajaran buat dia. Biar dia pergi dari sini. Enggak, Mas. Mas, jangan, Mas. Minta maaf sama Mbak Giska. Minta maaf, Mas. Kejar. Kenapa harus aku yang minta maaf? Harusnya dia yang minta maaf sama kita. Mas, kalau Mbak Giska keluar dari rumah ini, aku juga keluar aja dari rumah ini. Aku nggak usah tinggal di sini lagi. Aku mohon, Mas. Kejar Mbak Giska. Ya udah. Kalau gitu tapi aku ayo, bareng.
Astagfirullahaladzim. Giska, kamu mau pergi kemana? Tadi kamu kan yang minta aku ninggalin rumah ini. Ya udah, sekarang aku turutin permintaan kamu. Puas? Iya, tapi maafin aku ya Giska. Enak aja kamu ngomong maaf. Asal kamu tahu ya, aku tuh juga udah muak tau gak hidup sama kamu. Emang siapa juga aku hidup sama kamu? Ya, tapi tadi kan aku tuh cuman emosi. Jadi aku mohon maafin aku ya. Enggak, aku udah gak mau. Dari sini. Minggir. Aku bener-bener tadi cuman emosi Minggir, udah. Enggak, aku gak mau. Ya udah, kalau gitu pergi kamu sekarang juga. Susulin selingkuhan kamu. Anton? Ton? Ya? Kamu nginep sini ya hari ini? Nginep sini? Ya nggak bisa lah, Giska. Tapi aku udah terlanjur diusir sama suami aku nggak punya pilihan lain. Aku tinggal di mana? Ya tapi apa kata ibu kos nanti, kita bisa digerebek. Aduh, kamu gimana sih? Kamu udah bilang jangan sampai suami kamu tahu kalau kita itu... Kamu tuh sebenarnya serius atau enggak sama aku, Anton? Ya aku serius, aku... Ya kalau serius, izinin aku masuk dong. Giska, bukan gitu. Maksudnya, tunggu dulu aku sampai dapat pekerjaan yang mapan. Kalau kamu kayak gini terus, itu yang ada memperburuk keadaan. Habis itu kamu urus tuh perceraian kamu sama suami kamu. Tapi buat sekarang kamu ya sabar-sabar dulu lah sama suami kamu. Ya? Kamu ngapain lagi ke rumah? Aku minta maaf, Mas. Kamu mau pergi dari sini. Ngapain lagi kamu balik-balik ke sini? Aku emang salah. Mas Bayu, semua orang tuh wajar melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Aku mohon Mas, maafin Mbak Giska. Lydia, kamu dengar ya? Lebih baik aku bercerai dengan Giska daripada aku melihat kamu disakitin terus sama dia. Nggak Mas, jangan. Kalau sampai Mas cerai sama Mbak Giska, aku adalah orang yang paling merasa bersalah. Atau mungkin memang aku nggak seharusnya ada di sini. Bagus. Aku yakin kalau Lydia yang bujuk, Mas Bayu pasti bakalan luluh. Oke. Aku akan maafin mbakmu. Aku maafin kamu. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah lagi kamu menyakiti Lydia. Iya, Mas. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi. Mas, makasih ya. Mas Bayu udah mau maafin Mbak Giska. Mas Bayu harus lebih perhatian sama Mbak Giska. Kalau rumah tangga Mas Bayu sama Mbak Giska baik-baik aja, insya Allah pintu rezeki Mas Bayu juga terbuka. Permisi, Pak. Silakan. Bapak manggil saya ya? Silakan duduk. Ya baik, Pak. Terima kasih. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ada masalah apa ya, Pak? Begini, Pak Bayu. Saya melihat kinerja Anda selama ini sangat bagus. Dan Alhamdulillah. saya sangat apresiasi. Saya akan mengangkat Anda menjadi kepala cabang. Ya Allah, benar yang dikatakan Lydia. Setelah aku memperbaiki hubunganku dengan Giska, berkah mengalir begitu luar biasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak kepada saya. Ini SK-nya.
dan efektif bulan ini. Alhamdulillah. Selamat ya. Dan ini kunci mobil. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Silakan. Mari, Pak. Mari. Sayang, aku berangkat dulu ya. Hati ya. Dah, Udah. cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giska. Giska. Sayang. Lihat nih, aku bawa apaan untuk kamu? Apaan nih? Lihat aja sendiri. Ada baju baru, ada perhiasan baru. Seneng nggak? Seneng banget. Kita yang baru nih, Mas. Iya sayang, alhamdulillah. Sebenarnya aku udah pengen banget beli rumah seperti ini yang layak untuk kita. Tapi alhamdulillah sekarang bisa tercapai, bisa terwujud. Makasih ya, Mas ya. Aku nggak nyangka lo dengan waktu secepat ini karir kamu melesat begitu cepat. Sayang, kamu tuh nggak perlu berterima kasih sama aku. Kamu itu harusnya berterima kasih sama Lydia. Aku bisa berhasil, aku bisa sukses, itu semua berkat Lydia. Lydia lagi. Tapi aku nggak boleh nunjukin kalau aku nggak suka sama Lydia. Makasih ya, Lydia. Mbak nggak usah makasih sama aku. Ini semua kan juga berkat dukungan Mbak. Sepertinya aku nggak perlu mengkhawatirkan Lydia lagi. Giska tampaknya sekarang sangat menyayangi Lydia. Ya udah, kita masuk yuk. Ya. Mbak, makasih ya. Mbak udah mau ajak aku jalan-jalan. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak tahu kamu pasti bosen banget kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Makanya Mbak ajakin kamu jalan-jalan. Lydia! Rizly? Aku seneng banget bisa ketemu sama kamu. Mbak beli minuman dingin dulu ya. Kamu mau nggak? Boleh Mbak. Bentar ya. Rizly, ya ampun aku seneng banget bisa ketemu sama kamu. Semua sekarang udah berubah. Mbak Giska udah jadi baik. Dia juga sayang sama aku. Mas Bayu udah beli rumah baru. Jadi sekarang kita tinggal di rumah barunya Mas Bayu. Lydia, aku ikut seneng ya dengernya. Kelihatannya juga Mbak Giska sekarang udah sayang banget sama kamu. Oh iya. Nih, ini alamat rumah aku yang baru. Kalau kamu sempat nanti kamu main ya. Pasti. Kamu kenapa? Mbak Giska, aku lihat Mbak Giska menganiaya kamu. Masa sih? Kamu nggak salah orang? Enggak, Lid. Aku lihat jelas banget. Ada Mbak Giska dan ada seorang laki-laki. Laki-laki? Siapa laki-lakinya? Aku juga nggak jelas ngelihatnya.
Ini minumannya. Kalian ngomongin apaan sih? Serius amat? Makasih Mbak. Enggak Mbak, tadi kita sempat ngebahas teman kampus. Oh, kamu janji loh nemenin Mbak beli baju takut kesorean. Gimana Fris, nggak apa-apa kan? Udah selesai ngobrolnya? Iya udah kok Mbak, nggak apa-apa. Lid, kamu tetap harus hati-hati ya. Aku mau ngeliat kamu kenapa-napa. Mbak, aku pamit dulu ya. Jadi aku pamit ya. Bye. Kok nggak bisa ditelepon sih? Ini Giska kemana ya? Gak pernah ada kabar, apalagi kalau udah diajak ketemu, pasti ada aja alasannya. Gimana? Seneng nggak belanja-belanjanya? Seneng Mbak, makasih ya udah ajak aku jalan-jalan. Duh, Anton ngapa kesini sih? Kalau dia tahu terus cerita sama Mas Bayu bisa gawat nih. Lydia, Mbak mau ke toilet bentar ya. Iya, Kamu Mbak. jangan kemana-mana. Iya. Ngapain ada di sini? Ada Lydia. Kamu kemana aja? Apaan sih kamu? Kamu yang apaan? Kamu kemana aja selama ini? Di telepon nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Aku sibuk banyak urusan. Urusan apa, Giska? Kamu sengaja ya ngejauh dari aku? Oh, jadi gitu. Jadi sekarang semenjak suami kamu sukses, kamu ngejauh dari aku. Dengar ya, ini masalah hidup aku. Kamu nggak usah ikut campur lagi. Giska, segampang ini kamu ngelupain hubungan kita? Udah deh, kalau kamu masih kayak gini terus aku teriak nih. Pokoknya mulai sekarang aku nggak kepengen kamu ngehubungin aku lagi, ngerti? Maksud kamu apa, Giska? Udah deh, anggap aja kita ini udah selesai. Ya tapi aku... Dengar ya, aku mau jadi istri yang baik buat suami aku, Mas Bayu. Karena dia sekarang udah kaya? Iya. Bukan karena itu, tapi karena apa yang kita jalanin ini emang salah. Giska. Aku mau... Aduh, udah. Pokoknya aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi dan jangan pernah hubungin aku lagi. Mana sih Mbak Giska kok nggak balik-balik, lama banget. Aku mau pulang sendiri tapi nggak bisa lihat. Aduh, coba cari deh. Mbak Giska, Mbak. Aduh, Mbak Giska. Astaga. Kamu... Kamu gak apa-apa kan? Enggak kok, nggak apa-apa. Aduh maaf ya, saya jadi ngerepotin. Iya nggak apa-apa. Oh iya, nama aku Panji. Saya Lydia. Kamu kok sendirian di sini? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kalau nggak ngerepotin sih saya mau minta tolong. Kamu mau minta tolong apa? Kamu bisa nggak anterin saya pulang ke rumah? Kalau nggak ngerepotin sih. Dengan senang hati, aku bisa kok anterin kamu. Iya, makasih ya. Rumahnya di Jalan Mertilang, kamu tahu jalan ya? Jalan Mertilang. Oh iya, aku tahu. Ya udah. Kalau gitu, aku antar sekarang ya. Panji, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Karena kamu sudah mau mengantarkan adik saya ke rumah dengan selamat. Iya mas, sama-sama mas. Lydia, jadi tadi Mbak Giska ninggalin kamu sendirian di taman? Iya mas, katanya Mbak Giska mau pergi sebentar, tapi aku tungguin gak balik-balik lagi. Astagfirullahaladzim, Giska benar-benar keterlaluan. Ya ampun Lydia, ternyata kamu udah di rumah. Mbak cari-cariin kamu. Giska, kamu gak usah pura-pura deh. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja ninggalin Lydia sendirian di taman. Kamu gak ingat kondisi Lydia itu seperti apa? Tega-teganya kamu ninggalin dia sendirian. Maafin aku mas, gak kayak gitu. Jadi tadi aku tuh ke toilet. Pas aku keluar dari toilet aku nyari-nyariin Lydia, Lydianya udah gak ada. Giska,
kamu dengar ya. Kalau kamu nggak niat ngajak Lydia keluar jalan-jalan ke taman, kamu nggak usah ngajak dia deh. Ngerti kamu? Lydia, maafin Mbak ya, Mbak nggak sengaja. Lah alasan kamu doang kan? Mas, udah Mbak, nggak usah marah-marah Mas. Yang penting kan sekarang aku udah selamat sampai rumah. Untung Lydia nggak curiga sama sekali. Ya udah Mas, aku ke atas dulu deh. Panji, sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak ya. Saya nggak tahu gimana nasib adik saya kalau nggak ada kamu. Iya Mas, sama-sama Mas. Iya. Lydia, aku pulang sekarang ya. Lain kali kamu kalau pergi kemana-mana itu kamu harus hati-hati. Tapi nomor aku udah kamu save kan? Udah Mas. Nah, kalau ada apa-apa kamu bisa hubungin aku. Makasih ya Mas. Ya, aku pamit dulu ya. Iya. Ya udah Mas, saya pamit dulu ya. Oh iya. Mari Mas. Ya. Makasih Mas. Lydia, kamu kenapa? Kok kamu senyum-senyum sendiri? Enggak Mas, nggak apa-apa. Lydia, kalau Mas perhatiin sepertinya kamu sedang jatuh cinta ya? Apaan sih Mas? Mana mau Mas? Mas Panji sama aku kan buta, lumpuh lagi. Lydia tampaknya benar-benar jatuh cinta dengan Panji. Dan tampaknya Panji juga sangat perhatian sama dia. Ya Allah, apa mungkin mereka berjodoh? Mas Bayu lagi mikirin apa sih, kok diem aja? Enggak, Mas nggak lagi mikirin apa-apa kok. Mas itu cuman teringat dengan omongannya Frisly. Kamu ingat gak? Yang Frisly bilang bakal ada laki-laki tampan dan perhatian bakal nikahin aku. Iya benar. Kalau Mas lihat, sepertinya omongan Frisly itu bentar lagi akan jadi kenyataan. Tadi Mas lihat si Panji itu orangnya perhatian dan kelihatannya juga tulus sayang sama kamu. Bener kan? Kamu jatuh cinta sama dia. Enggak. Kedatangan saya ke sini, saya itu ingin sekali melamar Lydia menjadi istri saya. Ya, kalau Mas mengizinkan. Tapi tunggu dulu Panji. Apa tidak terlalu cepat? Kalian berdua ini kan baru saling mengenal sekitar 1 bulan. Saya sudah mantap dengan keputusan saya, Mas. Lagi pula, Lydia adalah seseorang yang selama ini saya cari. Dan saya sangat mencintai dia, Mas. Gimana dengan kamu, Lydia? Apa kamu juga mencintai Panji seperti Panji mencintai kamu? Iya, Mas. Kalau Mas Bayu merestui. Baiklah. Kalau memang kalian berdua saling mencintai, Mas akan merestui hubungan kalian. Apa? Kamu besok nikah? Sama siapa? Namanya Mas Panji. Kamu harus kenalan sama dia, Fris. Kamu datang ya? Pasti aku usahain. Soalnya besok aku ada acara lain. Jadi aku nggak bisa janji ya. Lagian kok ngabarinnya mendadak banget sih? Ya, aku sih berharapnya kamu bisa datang. Tapi kalau kamu emang sibuk nggak apa-apa. Pokoknya lihat besok aja. Aku usahain. By the way, selamat ya. Semoga bahagia. Makasih ya, Fris. Lydia. Cepet banget ya ternyata nemuin kebahagiaannya. Ya Allah, ini kenapa bunga-bunganya pada layu ya?
bukannya baru diantar semalam. Mas, kenapa? Sayang, ini coba kamu lihat deh. Bunga-bunga ini bukannya baru dipasang semalam ya? Kok jam segini udah pada layu? Ya nggak apa-apa, ntar aku telepon orang florisnya deh. Tenang aja, masih banyak waktu kok. Iya, tapi aneh aja sih. Jadi perasaan aku jadi kurang enak gitu. Ya Allah, kenapa ada aja yang gak beres ya? Perasaanku makin gak enak. Ya, udah cantik. Ya sudah, sekarang kita siap-siap. Aduh, ya, kayaknya robek deh ini. Aduh, Gimana nih Mbak? bagaimana saya menisiknya ya? Waktunya nggak akan cukup. Bagaimana kalau saya ganti kain yang lain? Saya ada kain cadangan, tapi tidak sebagus yang ini. Iya deh, nggak apa-apa. Daripada pernikahan yang ditunda, lebih baik saya pakai kain yang lain aja. Saya terima nikah dan kawinnya Lydia binti Jalani dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum khair. Aku udah tahu semuanya. Lihat aja nanti apa yang akan aku lakukan. Frisley. Lydia, ayo masuk yuk. Iya. Fris, kenalin. Ini Mas Panji, suami aku. Saya Panji. Kok aneh ya? Wajah Panji beda sama orang yang ada di penglihatanku. Fris, aku tuh bener-bener pengen ketemu kamu. Makanya aku nggak sabar dan minta tolong Mas Panji anterin aku ke sini. Iya Lydia, maaf ya. Aku mau banget datang ke acara kalian. Tapi aku ada banyak urusan. Jadi nggak bisa deh. Nggak apa-apa. Iya dong sayang. Ya aku ini kan sebagai suami kamu, jadi aku itu harus nemenin kamu kemanapun kamu pergi. Kelihatannya Panji sangat menyayangi Lydia. Mungkin aku yang salah lihat waktu itu. Bobby, kamu kenapa? Sekarang waktunya kita akan menghabisi Mas Bayu. Oke. Frisley, kamu nggak apa-apa? Fris? Mbak Giska, aku lihat Mbak Giska sama laki-laki sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Mas Bayu. Jadi Mbak Giska punya rencana jahat. Berarti selama ini Mbak Giska juga cuma pura-pura baik dong sama aku sama Mas Bayu. Sayang, kamu tenang dulu. Kamu gak usah khawatir. Lagi pula, itu kan belum tentu terjadi. Enggak Mas, aku percaya sama Frisley karena pandangannya Frisley itu selalu benar. Tapi siapa laki-laki itu? Ini pasti ulahnya si Anton. Anton? Anton siapa? Jadi, Anton itu selingkuhannya Mbak Giska. Kenapa Mas Panji tahu banyak tentang Mbak Giska? Aneh. Sayang, yaudah, lebih baik kita pulang ya. Kita harus kasih tahu Mas Bayu, biar Mas Bayu itu bisa lebih waspada.
Iya, Fris, aku pulang duluan ya. Makasih ya. Iya Lydia, hati-hati ya. Iya. Anji, hati-hati. Apa? Gak mungkin lah. Gak mungkin Giska itu berencana untuk menyelakai aku. Kayaknya gak mungkin lah. Selama ini hubungan aku sama dia baik-baik aja kok. Tapi Mas... Udahlah Lydia, kamu tuh gak usah mikir macem-macem. Coba kamu perhatiin deh. Selama ini Mbak Giska itu sama Mas menjadi seorang istri yang perhatian, penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang juga kan? Udah, gini aja. Mendingan sekarang kalian istirahat. Besok Mas harus bangun pagi karena Mas harus keluar kota. Ya? Ya udah kalau gitu kita istirahat ya sayang. Udah malam juga. Ya. Kamu kenapa sayang? Mas, aku mimpi gigi atas aku copot. Kata orang, kalau mimpi gigi atasnya copot tuh anggota keluarganya ada yang mau meninggal. Aku takut. Itu kan cuman mitos. Yang kamu gak usah percaya kayak gitu ya. Ya udah, kita tidur lagi ya. Sayang, Berapa hari kamu jadinya di Bandung ya? aku mungkin sekitar 2 hari sih di Bandung. Dan aku pasti akan kangen banget sama kamu, sayang. Yang pasti, kalau semua urusan aku udah selesai, aku pasti akan segera pulang. Kalian jaga diri baik-baik ya di rumah. Kamu hati-hati ya. Iya, sayang. Aku berangkat dulu ya, Dek. Mas, kok tangan Mas bau minyak mayat sih? Minyak mayat apaan sih? Ini parfum yang biasa aku pakai kok. Aneh, tadi kencang banget Mas baunya, tapi sekarang hilang. Lydia, itu tuh cuman penciuman kamu aja kali yang salah. Udah, sekarang kakak pergi ya. Sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tunggu Mas. Kenapa? Apa perginya nggak bisa ditunda Mas? Aku khawatir. Lydia, ya nggak bisa dong. Ini tuh meeting penting. Udah, mendingan daripada kamu khawatir sama aku, kamu doain aku aja. Biar aku baik-baik aja di jalan, ya. Aku berangkat dulu, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa gelasnya bisa jatuh? Ya Allah, ini firasat buruk. Ini Mas Bayu, ya Allah. Oh iya ya. Oh iya ya Pak. Sebentar lagi saya sampai kok. Ini saya juga lagi di jalan kok Pak. Iya ya. Oh iya ya.
Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai kok. Ini saya juga lagi di jalan kok Pak. Iya. Ya Allah, hamba mohon perlindungan-Mu untuk Mas Bayu. Lindungilah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Selamatkanlah Mas Bayu dari segala mara bahaya. Hamba mohon, ya Allah, jagalah, lindungilah Mas Bayu. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Pak, ada apa, Pak? Ini ada mayat, Pak. Pak, coba dicek, Pak. Coba dicek, Pak. Permisi, Pak. Ada apa ini, Pak? Ada mayat, Pak, sini, Pak. Siapa yang pertama kali melihat kejadian ini? Bapak ini, Bapak, saya, Pak. Bapak, bagaimana, Pak, kejadiannya, Pak? Saya lewat, Pak, tiba-tiba udah ketemu ini, Pak, begini, Pak. Oh. Iya, Pak. Coba dicek, Pak. Gimana keadaannya, Pak? Ya udah, Bapak, semua. Ayo. Hati-hati. Halo? Halo, dengan Lydia? Iya, dengan saya sendiri. Ini dari mana ya? Kantor polisi. Ada apa, Pak? Kakak Anda menjadi korban perampokan, sekarang kondisinya kritis. Sekarang berada di rumah sakit, Pak. Mas Bayu. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Ya Allah, Mas Bayu. Pak, pemirsa, seorang pengusaha muda dari Jakarta yang bernama Bayu yang menjadi korban perampokan dan dibuang perkebunan, mobilnya raib dibawa kabur perampok. Beruntung korban ditemukan warga dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya sekarang sangat kritis. Mas Bayu? Bayu! Mas! Mas! Jangan tinggalin aku, Mas! Bukan cuma kamu aja yang terpukul, kita semua juga terpukul ya. Tenang ya. Sayang, dokter lagi berusaha buat nyelamatin Mas Bayu. Udah sekarang kita doain aja. Semoga Mas Bayu itu bisa selamat, ya. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Kondisinya sangat parah. Terjadi kerusakan di batang otak dan sekarang dalam keadaan koma. Bayu! Dokter! Dokter, tolong selamatin kakak saya, dokter! Saya mohon, apapun lakuin buat selamatin kakak Bayu. Saya mohon, dokter, saya mohon. Kami akan berjuang sekuat tenaga. Tapi kemungkinan selamat sangat kecil. Berdoa saja semoga ada keajaiban. Baik, saya permisi dulu ya. Mas Bayu! Mas Bayu! Lydia? Pris, aku mau masuk, Pris. Bantuin aku. Bantuin. Mas Bayu! Mas Bayu! Mas, ya Allah, Mas. Mas bangun, Mas Bayu. Mas kan tahu aku nggak punya siapa-siapa lagi, Mas. Aku mohon bangun, Mas. Ya Allah, jangan ambil Mas Bayu, ya Allah. Aku mohon, Mas. Lydia, aku ngerti perasaan kamu. Aku paham kesedihan kamu. Tapi kamu nggak bisa kayak gini terus. Mbak Giska dan Mas Panji udah nungguin di luar. Kata
kata mereka dari kemarin kamu belum istirahat. Kamu harus istirahat, Lydia. Enggak, Vin. Aku nggak mau kehilangan Mas Bayu. Aku mau terus di sisinya Mas Bayu. Lydia, Mas Bayu pasti selamat. Kamu juga harus istirahat. Nanti kamu sakit. Gantian sama Mbak Giska dan Mas Panji. Biar mereka yang jagain Mas Bayu. Enggak mau, Riz. Aku nggak mau kehilangan Mas Bayu di saat aku nggak sama Mas Bayu. Frisley, kamu kenapa? Lydia, aku lihat Mas Bayu sembuh dan akan kembali seperti sedia kala. Ya yang benar, Fris. Mas Bayu bakal sembuh. Iya, Lydia. Aku lihat jelas banget. Mas Bayu ninggalin rumah sakit ini dan masih pakai baju ini. Ya udah. Kalau gitu aku mau pulang. Anterin aku ya, Fris. Aku minta tolong. Iya, pasti aku antarin kamu, Lydia. Mas Bayu, aku pulang dulu ya. Fris, ayo anterin aku pulang. Mbak Giska, Mbak. Ya. Aku pulang dulu ya. Syukurlah kalau kamu udah mau pulang, Lydia. Mbak khawatir kalau kamu terus-terusan di sini jagain Mas Bayu, malah kamu lagi ntar yang sakit. Frisley, makasih ya. Ya karena kamu udah bujuk Lydia buat mau pulang. Sayang, aku antar kamu yuk. Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Kamu mendingan bantuin jaga Mas Bayu di sini sama Mbak Giska. Aku pulang sama Frisley aja. Tapi kamu gak keberatan kan? Enggak kok. Udah aku pamit pulang dulu ya, Panji. Mbak. Fries, aku makasih banyak ya. Kamu udah bantuin aku. Iya, Lydia, sama-sama. Nah, sekarang kamu istirahat aja ya. Jangan cemasin Mas Bayu lagi. Aku pamit pulang dulu ya. Iya, makasih ya. Iya, bye. Bobby? Kenapa? Siapa kamu? Astaga, laki-laki itu kenapa dia mau nyulik Lydia? Celaka, Lydia sendiri di rumahnya. Aku harus ke sana. Siapa? Siapa ya di sana? Mbak Giska? Mas Panji? Siapa di sana? Mbak? Mbak Giska? Mas Panji? Siapa ya? Siapa kamu?
Lah, kok pintunya nggak dikunci sih? Yaudah kita coba cek di kamar. Pasti ada di kamar sih. Nggak ada. Dia. Dia dibawa kabur sama Anton. Kejar. Lepas apa kamu? Tolong! Lepas! Tolong! Cepet ikutin Lydia. Kabur lagi, kejar. Lydia, aku telat. Orang itu udah nyulik Lydia. Tapi kenapa dia? Bukannya dia yang akan menikahi Lydia. Masya Allah, ini benar-benar keajaiban. Pasien sudah sadar, Sus. Adik saya dalam bahaya, dokter. Tolong panggilin polisi, dok. Saya harus menyelamatkan adik saya, dokter. Ya, baik. Bapak tenang ya. Tolong lepasin saya, lepasin! Tolong! Kamu diam dulu. Kamu ngapain nyulik saya? Saya ini buta, saya ini lumpuh. Saya nggak bisa jelasin sekarang. Saya mohon, jangan bunuh saya. Apapun yang kamu mau pasti akan saya penuhi. Tolong kembalikan saya ke rumah saya minta tolong sama kamu. Bisa diam nggak sih kamu, ha? Diam dulu. Kamu ini penjahat yang minta tebusan, iya kan? Atau kamu itu jangan-jangan musuh suami saya, iya? Nanti kamu bakal tahu kebenarannya. Sekarang ini kamu nurut dulu sama aku, ikuti perintah aku. Udah diam. Sebelum kamu balikin saya ke rumah saya nggak akan berhenti teriak. Lepasin saya, lepasin! Saya bilang diam dulu. Diam. Cepetan kejar mobilnya Anton, jangan sampai lepas. Bahaya soalnya kalau sampai Anton ngomong kemana-mana soal kita. Udah kamu diem ya. Kamu denger. Seharusnya Bayu yang kita habisin duluan. Bukan Lydia. Kamu nih gimana sih? Kok kamu malah nyalain aku? Ingat ya, kita nih kayak gini bareng-bareng. Jadi jangan saling nyalain. Kan memang bener. Bayu itu lebih gampang kita habisin. Baru setelah itu Lydia. Kamu tuh mikir gak sih? Kalau sampai kita ngabisin Bayu, terus nanti siapa dong yang bikin surat wasiat buat aku? Iya. Semua kamu yang benar, aku yang salah. Udah, mendingan sekarang kamu diem, kita kejar itu mobil. Dan kalau sampai lolos, kita bakal kena akibatnya. Lepasin! Tolong! Kamu minta tolong sama siapa, hah? Mbak, tolongin aku, Mbak. Kamu minta ditolongin. Mbak. Mbak. Tolong, Mbak.
Ska, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Tolong. Udahlah. Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Aku udah tahu semuanya. Mas Bayu, Mas tolongin aku, Mas di mana? Saya mendengar rencana mereka ingin menghabisi Lydia. Mas Panji, apa yang kamu cari dari aku sampai kamu tega mau celakain aku? Sayang, aku bisa. Kamu cari hartanya kan? Kamu berharap mewarisi harta yang akan aku wariskan ke Lydia. Makanya kamu sengaja mendekati dia, ya kan? Dan juga kamu udah sengaja menyelinap ke dalam mobil aku dan menjerat leher aku. Terus kamu buang aku ke kebun karena kamu pikir aku udah mati. Iya kan? Apa? Jadi kamu yang udah coba nyelakain suami saya? Iska, nggak usah pura-pura ya. Aku tahu kok, kamu sama Panji ini punya hubungan rahasia. Dan kamu juga yang telah mempertemukan Lydia sama Panji. Agar apa? Agar Lydia cinta sama Panji dan mereka menikah. Karena kamu tahu, seandainya Mas Bayu meninggal, udah pasti hak waris dari Mas Bayu itu lebih banyak ke Lydia daripada kamu. Karena kamu belum punya anak sama Mas Bayu. Iska, aku tahu semuanya. Setelah Panji dan Lydia menikah, baru kalian berdua akan menjalankan rencana kalian. Apa rencananya? Membunuh Mas Bayu. Setelah itu, kalian akan bunuh Lydia. Otomatis semua harta Lydia akan jatuh ke tangan Panji. Karena Lydia udah gak punya lagi hak waris yang lain. Apalagi, kalian tahu kabar dari dokter kan? Kalau kemungkinan selamat dari Mas Bayu itu sangat kecil. Dan bahkan kalian yakin kalau Mas Bayu akan meninggal. Makanya kalian nekat mau menghabisi Lydia, ya kan? Kalian emang manusia paling biadab. Kalian ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Proses pengadilanlah yang akan memutuskan hukuman yang pantas untuk kejahatan kalian. Pak Hidayat, bawa mereka. Siap. Ya, ayo. Enggak. Ayo, bangun. Ini nggak benar, ini nggak adil. Diam. Harus dijelaskan di pengadilan. Anton, kami sangat berterima kasih pada kamu. Karena kamu sudah mau menyelamatkan kami. Iya Mas, saya juga minta maaf sama Mas karena saya dulu pernah menjalin hubungan dengan Mbak Giska. Tapi itu cuman dekat doang, nggak yang terlalu dekat. Udah. Aku percaya sama kamu, Anton. Kamu tuh sebenarnya orang baik. Lydia, apa kamu bakal tetap menerima Panji setelah dia keluar penjara? Nggak akan. Apalagi setelah aku tahu apa yang telah mereka perbuat. Kalau begitu, Akhirnya semua ini jadi kenyataan. Lydia menikah dengan seorang pria tampan yang menyayanginya dengan sepenuh hati.